Apa salahnya kami ke sini? Konteksnya. Kan konteksnya Ustaz Yusuf kalau mau diselesaikan nggak usah ribut-ribut di mana-mana. Banyak kalau orang dengar. Kemudian datanglah ke rumah kami, kita bicara baik-baik. Allahu Akbar. Ya masalah nggak ada nggak tahu kami. Kami sudah merencanakan dari beberapa minggu yang lalu kok. Kondisinya hari ini beliau tidak di tempat. Beliau adalah ustadz, ya. Kita sesama muslim, makanya dengan ini kita mengupayakan mediasi dahulu, ya, kita berbicara baik-baik. Selanjutnya kalau memang tidak bisa ya boleh buat kan, proses juga tidak ada yang berjalan. Cuma ini karena investasi ini korbannya begitu banyak, ribuan orang kan begitu, jadi masih belum berjalan semua. Dan harapan kami kan ini tidak hanya selesai sampai di sini pengadilan, bisa selesai pengadilan. Jadi fenomena yang sekarang berjalan ini jangan terus berlanjut lah. Jadi gini, ini kan rekan-rekan ini mengatasnamakan korban ya. Tapi belum ada satupun putusan yang menyatakan bahwa Yusuf Mansur itu bertanggung jawab atas investasi ini. Gitu loh. Justru itulah penyelesaian secara Islam. Kita ini silaturahmi, Pak. Kan beliau juga mengundang kita datang. Ya, cuman beliau nggak ada di tempat, Pak. Nah itulah yang jadi masalah. Padahal pemberitahuannya mungkin sudah jauh-jauh hari. Nah sekarang maunya beliau tuh apa? Artinya kita ketemu di mana? Majelis Ulama kita sudah datangi. Bapak Khalirul Nafis langsung bicara sama kita. Ya, indahnya itu beliau seorang ustadz. Betawi lagi, anak Betawi juga ceng. Nah, malu kita ya kalau nggak bisa diselesaikan secara Islam ya. Punya solusi untuk itu insya Allah. Ya. Kita dialog, kita diskusi. Komunikasi lagi kan Pak? Ya, maksud saya tolong Ustadz Yusuf Mansur yang dimuliakan Allah ya. Itu dibukalah ruang hati beliau ya. Kita juga kesian juga dengan upaya beliau mengembangkan Darul Quran ya. Saya di Papua Pak ya. Mas, tolong di ini dong. Ini jalanan kan? Iya. Gini aja. Kita terima di dalam sambil ngobrol gitu. Kalau ada aja tempat Tapi jangan ada kamera. Iya, kita ngobrol. Jangan ada kamera. Kita keberatan kamera. Kita keberatan kamera. Ini kan beliau tamu. Insya Allah nggak ada masalah. Sebenarnya kamera pun Nggak ada kita tidak masalah. membuat sesuatu yang tidak. Iya. Ini hanya mereportasikan bahwa umat akan tahu selama ini pun kan kami melakukan artinya kebaikan mediasi untuk bisa menyelesaikan persoalan ini, tapi kita disangka kita bikin hoax, Ya insya Allah. kita bikin fitnah, itu kita tidak mau. Insya Allah dari pihak antum ya, mungkin ada pesan dari beliau. Ini malah kita mau dengar gitu loh. Mungkin berat beliau langsung yang menyampaikan. Atau kalau pun ada video kan zaman teknologi itu apa susahnya Pak? Ya karena izin saya bicara. Iya Pak. Karena memang di YouTube sekarang kondisinya kan tahu sendiri bagaimana. Iya. Saya Islam, Iya. Dia TV, Iya. ada Pak dari Rumah Musa Channel, Iya. Tanda Kejadian. Iya. Ini kan semuanya cari konten. Oh Pak jauh Pak. Artinya itu Mohon maaf Pak. Pak. Saya Dwi, Pak. Enggak jauh Pak jauh. Saya jamaahnya Status Umat. Saya korbannya Pak, saya korbannya tahu korban saya. Ini pembuat hoax ini. Komunikasi aja. Kita punya kesepakatan head to head dengan baik ya. B2B, business to business. Ini urusannya kan kalau sodako udah lewat ya mestinya dialog jadi Beginilah. ngobrol enggak usah beginilah. Oke. Udah siap kamera kami. Oh. Ayo duduk. Gak siap dia, nggak berani kamera. Pak semua ini. Pak Zeni, silakan ngomong Pak Zeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini berkedudukan sebagai kuasa hukum atau mewakili jamaah Jabal Nur yang dulu berkaitan dengan investasi batu bara. Sekaligus saya sebagai korban yang telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang saat ini perkaranya sedang disidangkan. Terkait dengan permasalahan tersebut, yang kami tuntut adalah kembalikan seluruh investasi jamaah Masjid Darussalam.
sekitar 250 orang itu terdiri dari para jenderal, kemudian sampai dengan marbot masjid, ART, pembantu rumah tangga. Itu yang kami perjuangkan. Itu. Terus kemudian Ustadz Yusuf Mansur pernah mengatakan di Dagu Channel sama di TV One Live, dia mengatakan tidak pernah presentasi di Masjid Darussalam. Itu jelas hoak. Berani kami minta untuk dimubahalah, ya, satu. Terus kemudian dia tidak terlibat bisnis batu bara. Bagaimana tidak terlibat bisnis batu bara? Sementara posisinya presentasi awal pembukaan itu Ustadz Yusuf Mansur, mata kepala saya sendiri mendengar. Kemudian setelah itu macet, ya. Kemudian Ustadz Yusuf Mansur datang ke Legenda Wisata, tepatnya di Gedung Serbaguna. Di sana ada sekolahan, kami pakai di sana. Dia mengatakan akan mengganti itu. Sudah, Bapak lupakan itu, saya nanti yang mengganti. Dari tahun 2010 sampai sekarang tidak, ya. Terus kemudian Ustadz Yusuf Mansur mengatakan lagi bahwa dia pernah mengembalikan investasi batu bara JBN itu 23 miliar. Siapa? Kepada siapa dia mengembalikan? Kalau itu ucapannya benar ya, tidak pernah presentasi, tidak terlibat, kemudian pernah mengembalikan. Mari kita bermubahalah, karena ini muslim loh ya. Jangan sampai jadi tontonan umat lain ini, gitu loh. Ya. Sama Bapak Jaini ini selaku kuasa hukum ya. Dan juga penggugat. Gimana? Saya penggugat, ya. Penggugat dalam Bisnis batu bara di Jakarta Selatan. Iya, betul. Artinya gugatan berlangsung. Berlangsung, ya. Kenapa Bapak nggak nunggu putusan? Oh iya, kami Iya dong. Kenapa Bapak nggak nunggu putusan itu? Ustadz Yusuf Mansur kan mengatakan kalau mau dikembalikan pula datangi saja ke rumah saya. Tujuannya itu loh, Tujuannya itu. Itu di live loh, di TV loh. Anda dengar aja. Anda dengar. Dia kan mengatakan, maaf, saya korban, yang gugatan itu saya korban, bos. Gini, Pak. Bapak ini kan kuasa hukum, pengacara. Saya korban, bos. Di gugatan itu saya korban, saya. Iya. Ya sudah melakukan upaya hukum kan? Sudah melakukan upaya hukum. Urus saja dulu. Nggak ada salahnya tuh, ini negara demokrasi. Toh kami sudah mengajukan pemberitahuan. Apa salahnya? Apa salahnya kami ke sini? Konteksnya. Kan konteksnya Ustadz Yusuf, kalau mau diselesaikan, nggak usah ribut-ribut di mana-mana. Banyak kalau orang dengar. Kemudian datanglah ke rumah kami, kita bicara baik-baik. Allahu Akbar. Ya masalah nggak ada, nggak tahu kami. Kami sudah merencanakan dari beberapa minggu yang lalu kok. Kondisinya hari ini beliau tidak di tempat. Kenapa tidak berada di tempat? Ente apa aja? Mewakili apanya? Kuasanya. Ya udah kuasanya. Ente ngomong apa yang mau diomongin dia. Kalau dia berani nggak mungkin ninggalin rumah. Kalau dia berani nggak usah ninggalin rumah lah. Jujur. Ya. Mungkin nanti bisa diagendakan lagi. Saya itu tahun 2010 dia mengatakan, Pak, udah jangan ribut-ribut, kami selesaikan ini nanti. Saya angsur dari 2010 sampai sekarang. Nggak ada itu ceritanya. Lihat batang hidungnya aja enggak. Antum kuasa hukum ya. Ada nggak dari pihak Zakyu? Saudaranya lah katakan, saudara Yusuf Mansur sendiri bisa dengan legowo terima kita lah. Kita ingin komunikasi cuma itu aja. Bahaya Pak, YouTube, gitu. Medsos itu buat kita nggak ikat. Pak Sudar, nanti pernyataan sikapnya mana Pak? Tadi di tas Pak, kita bacakan Pak. Kita orang beradab Pak ya. Insya Allah bukan orang yang kekurangan materi. Enggak Pak, jauh dari itu Pak. Bapak polisi ada di sini. Nah itu. Jangan pakai kamera. Ayo kita terima. Kamera bukan diundang kok. Ini kamera datang sendiri kok. Bacakan aja. Apa maksudmu itu? Iya, kuasa hukum kok ngomong begitu. Antum udah emosi, jangan dong. Perkataannya nggak baik. Nggak percaya Pak Joni. Di YouTube lebih banyak masalahnya nggak baik Pak. Dan kita mau selesaikan itu dengan baik. Iya nggak baik. Malu Pak kita sebagai umat Islam malu. Baca yang dibaca kan. Melek sampai baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ini urusannya masih di dunia. Ya. Kita mau selesaikan baik-baik.
Tahu nggak sih jarang juga itu. Ya makanya inilah, yuk kita cari. Baca aja Pak Jenny, baca. Kita bahagia loh. Bisa baik-baik ya? Ayo pihak kepolisian. Ayo. Saya terus terang ya mau buka kasus ini sebenarnya dari dulu saya sudah mau buka kasus ini, cuman saya direm-rem sama ulama Jakarta dan sebagainya. Jangan Pak Zaini, nanti umat rusak. Tetapi ketika saya melihat ini banyak korbannya, terpaksa saya harus buka ini. Saya harus buka sampai tuntas ini. Ya. Gimana kita mau bacakan Ustaz Balik? Ustaz Balik mana? Yang mau dibacain? Ya. Oh, ya ada. Ini ketua tim task force ini. Dia ketua. Lagi sakit. Sampai datang ke sini. Korban ini. Apa saya bacakan? Ini aja. Ya, kamarnya lebih lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan sikap investor batubara Jabal Nur dalam kurung JBN Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini kami Muhammad Nurkolik, Ketua Tim Task Force Investasi Batubara Jabal Nur JBN Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Kami minta Jamaah Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur untuk mengembalikan seluruh dana investasi batubara Jabal Nur JBN Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata. 2. Kami meminta Jamaah Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur melakukan mubahalah atas kebenaran pernyataan yang menyatakan investasi batubara Jabal Nur JBN Jamaah Masjid Darussalam itu hoak. Dia mengatakan. Kemudian Jamaah Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur tidak pernah presentasi bisnis batubara di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. C. Jamaah Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur tidak pernah terlibat dalam bisnis batubara dengan Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata. Dan D. Jamaah Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur selalu mengalah dan telah mengembalikan investasi Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Dan ada yang 1 orang telah dikembalikan sampai dengan 23 miliar. Sebagaimana klarifikasi Yusuf Mansur terbaru Desember 2021 di Dagu Channel. Kemudian 4. Apabila hal tersebut di atas tidak segera dipenuhi oleh Jamaah Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur, kami akan datang lagi ke rumah dengan massa yang lebih banyak lagi dari sekarang. Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Wisata Cibubur 20 Juni 2022. Hormat kami Muhammad Nurkolik. Allahu Akbar. Setiap hak harus dituntut. Tidak ada perbedaan hukum di mata hukum. Kita harus tuntut. Tidak mungkin orang ribuan mengatakan pernah ditipu, kemudian 1 orang mengatakan yang benar 1 orang. Tidak mungkin. Setiap investasi yang dibuat selalu bermasalah. Jadi kita sekecil apapun investasi Anda tuntut. Tidak ada ceritanya tidak dituntut. Ini negara hukum. Betul. Kalau kita tidak bisa menuntut di dunia, kita tuntut di akhirat. Betul. Kita tuntut di akhirat. Silakan yang mau nambahkan. Mungkin. Sekali lagi saya katakan bahwa ini bukan masalah sodakoh dan lain sebagainya. Ini bisnis to bisnis pure yang kami tagih. Kami kalau ada jamaah kemarin yang copot cincin, kasih mobil, kasih motor, itu sudah lewat itu. Tapi yang kami tuntut adalah mereka membawa ke jamaah kami investasi batubara yang sangat menguntungkan menurut mereka. Ternyata setelah uang di store sampai dengan sekarang tidak ada pertanggungjawabannya. Apakah itu perusahaan rugi, apakah itu dijalankan atau tidak. Itu yang kami tuntut, transparansi itu. Yusuf Mansur sebagai komisaris utama. Dan kami akan menuntut ini, akan mengajukan gugatan secara berkala, secara terus menerus. Silakan. Udah. Saya kira itu dari saya. Siapa yang mau ini? Ya, penguasa hukum, mohon beliau korban. Ya. Antum nggak korban kan? Enggak merasa. Kalau emosi wajar. Kalem. Kalem, please. Yang mengaku korbannya silakan gugat
ataupun laporkan ke Udahlah, polisi. jawaban antum normatif. Jawaban normatif itu bos. Kita persuasif juga jalan, normatif juga jalan, itu yang kami inginkan. Lihat cara-cara Yusuf Mansur dalam menghadapi kami. Banyak kebohongan, banyak permainan-permainan yang kami sendiri nggak tahu, tapi ujung-ujungnya semua uang kami itu sampai sekarang belum kembali. Iya, Pak. Kan Bapak juga lagi ngajuin proses peradilan kan? Saya nggak memandang itu, saya cuma memenuhi undangan Yusuf Mansur bahwa silakan datang ke rumah kalau mau mempermasalahkan. Kebetulan hari ini beliau nggak di tempat. Kenapa? Biar media juga tahu, beliau ini adalah korban yang sampai jual rumah. Satu-satunya rumah dijual 700 juta, yang dipakai hanya 200 juta, yang 500 juta diinvestkan, sampai dengan sekarang tidak dikembalikan. Beliau ini jadi kontraktor, itu pun dibantu teman-teman. Dan kondisinya sakit-sakitan. Ya. Kontraktor itu kontrak sana, kontrak sini. Kontrak. Ya. Saya kira lagi antum kan korban juga antum. Silakan antum. Ya, kalau nggak ada lagi kita sudah sampaikan. Ini pihak keluarganya tolong sampaikan. Kalau ada lagi, saya kira cukup ya. Ada lagi nggak? Ada yang lain? Tolong media akan kami sampaikan ini pernyataan sikap kepada kuasa hukum, tolong diabadikan. Silakan Mas. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin ini nanti kita sampaikan kepada Ustaz. Itu ngomongnya. Ini juga pada rame-rame. Tapi ini demokrasi, artinya sebatas kita tidak melanggar norma. Saya juga pengacara Mas, sudah 22 tahun saya jadi pengacara, tidak melanggar norma. Kami memberitahukan kepada aparat keamanan, artinya kami juga tidak mau gaduh gitu loh. Udahlah, kamu terima itu. Bila nanti saya sampaikan, tidak usah banyak ini lagi, orang juga udah selesai. Dan saya boleh tahu nggak alasan? Tadi tawarannya bagus tuh. Kita ketemu di dalam. Tentu buatnya ruangannya pertama itu. Yang kedua, alasan tidak boleh ada kamera itu kenapa? Kita nggak mau ada. Kenapa? Ini kan kamera. Alasannya apa? Privat itu. Oh, private. Iya. Kalau orang jujur itu harusnya kan transparan toh. Nggak ada yang perlu di privat-privat, ngapain? Itu kan haknya Ustadz itu. Jadi begini Mas, kami pinginnya karena ini sudah bermasalah dan ini menjadi berita publik, kami maunya transparan. Ketika dipulangkan uang saya, uang jamaah saya dipulangkan dan lain sebagainya, kita transparan kalau kita buka. Gitu ya. Jadi tidak ada yang kami tutup-tutupi. Itu aja. Oke, cukup, Pak. Cukup. Ada lagi? Ibu-ibu mungkin yang korban. Ya. Ibu, nih, mari Bu. Ibu, jangan bicara. Nggak apa-apa. Ngomong aja Bu. Saya Ibu Lestari. Ibu siapa? Ibu Lestari. Yang dulu kawan Jam'an, Yusuf Mansur, waktu masih bujangan. Itu yang di Jalan Pasul saya tinggal. Saya korban waktu itu nggadiin mobil. Ini bisa baca di sini aja. Jadi saya korbankan rumah, korbankan usaha wartel, hanya buat untuk bela-belain Yusuf Mansur. Sampai sekarang saya nggak punya rumah, susah. Minta tolong uang saya dikembalikan. Ya, saya sekarang susah, nggak punya rumah, lontang-lantung. Jadi nggak ada usaha saya dulu kan di Jakarta. Sekarang saya udah pindah ke Batam. Itu pun ikut kakak ya Bu? Ikut kakak saya. Ikut kakak. Udah nggak ada usaha waktu itu kan perusahaan saya dibuat jaminan waktu itu. Buat jaminan saya belain Jam'an Yusuf Mansur. Minta tolong sampein, kembalikan uang saya ya, saya susah. Jadi ibu ini dulu sampai jual rumah dek ya, sampai jual rumah untuk belain Ustaz Yusuf Mansur.
rumahnya dijual, dulu dijual tahun segitu laku 50 juta, kalau sampai dengan sekarang sudah berapa harganya. Sampai saat ini, mohon maaf ini kalau kata orang Jawa, beliau ini ngenger di rumah saudaranya, sampai tidak punya rumah, anaknya pun putus sekolah ya, kasih tahu ya, biar hati nuraninya terbuka ya. Iya. Kalau mau hubungin nomor telepon saya ke Pak Darso ya. Dan pasti tahu lah siapa Ibu Lestari itu tahu Yusuf Mansur. Tanya pada klienmu ya. Ya. Iya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nggak usah, nggak kamera. Aku kalau ada kamera mau ke dalam, tapi kalau nggak ada kamera nggak mau ke dalam. Betul. Nanti ada apa-apa dikira aku terima duit lagi nanti. Betul. Ya kan? Betul Pak, betul. Ya, dikira aku terima duit lagi nanti kan? Betul. Sebenarnya duit nggak seberapa lah. Aku cuma investasi 80. Lawyer tahu sendiri lah kalau tekan kontrak berapa. Tapi yang jelas karena ini banyak korban, saya juga harus amal ma'ruf nahi mungkar, menegakkan kebenaran itu aja deh ya. Ya. Udah, ada yang lain? Ada yang lain? Mumpung kita belum bubar nih, masih ada waktu sebelum zuhur. Pak Kolek, sini mas. Sampean korban juga ini, korban sampai dengan sekarang jalan mas. Biar disorot kamera, tahu nih. Ini korban juga. Atas nama istrinya sampai dengan saat ini stroke ringan, sakit-sakitan, usahanya juga lagi murat-marit. Tolong nih selesaikan juga ya. Ini bukan buat-buat ini, stroke beneran ini, ya. Bukan sakit buat-buatan, stroke beneran ini. Pak Kolek juga tuh jalannya sudah nggak jalan bener lagi, jalannya sudah kalau orang Jawa ada pincang-pincang itu ya. Tolong. Punya hati nurani lah sedikit, pakai uang orang tuh dikembalikan ya. Udah, siapa lagi? Ada satu lagi. Ibu juga sakit, Bu? Iya, sakit. Oh, sini. Sampean mau duduk? Mau pakai kursi enggak? Ibu sakit, Bu. Ibu investasi berapa, Bu? 12 juta patungan usaha. Patungan usaha ya, Bu? Sudah dari 2013. Kamera dari sini. Ini patungan usaha dari 2000 berapa, Bu? 2013. 2013. Ibu sudah terima keuntungannya? Tidak sama sekali, laporan pun tidak ada. Tidak terima sama sekali, tidak ada laporan, tidak ada pemberitahuan, tidak ada permohonan maaf kepada Ibu. Nggak ada. Artinya sampai dengan sekarang hilang. Modalnya hilang. Saya coba hubungin juga tidak ada, yang nggak bisa dihubungi sama sekali, teleponnya atau. Inilah potret dari korban semua ya. Sebagian dari korban ini sebagian dari korban. Kalau segera tidak dipenuhi apa yang kami jadikan tadi, pernyataan sikap tadi, kami akan kesini dalam jumlah yang lebih banyak. Udah, ada lagi? Ada lagi? Sudah cukup? Ada lagi nggak? Sudah cukup ya? Sudah. Biar juga semua orang tahu seluruh Indonesia. Udah. Terima kasih ya, Dek ya. Yo, thank you. Ayo, sini. Siapa yang sakit? Kalau ini tak gendong yuk. Tak gendong ayo. Ayo, masa gendong, sampean. Sampai kota wisata ya? Sampai kota wisata, yuk, tak tuntun ya, wes, ayo. Wes. Tekan kon foto tunggu. Yo. Wes, tak cekel tangan nih. Udah.